Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem penerangan yang ada di kendaraan ringan ya. Salah satunya adalah mobil. Setiap kendaraan, khususnya mobil, harus mempunyai sistem penerangan ya. Karena sistem penerangan berfungsi untuk sebagai keselamatan berkendara ya, dan juga menjamin keamanan, kenyamanan saat berkendara di jalan. Setiap kendaraan harus mempunyai atau wajib mempunyai sistem penerangan. Sistem penerangan merupakan sebuah rangkaian yang ada di bodi kendaraan. Fungsi sistem penerangan digunakan untuk memberi penerangan pada saat berkendara dan memberi tanda atau indikator kepada kendaraan lain. Oke, untuk komponennya dan fungsinya saya jelaskan pada trainer kelistrikan penerangan yang ini karena lebih mudah daripada saya menjelaskan pada di mobil ya, lebih enak. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan komponen-komponen kelistrikan yang menunjang pada sistem penerangan. Salah satunya yang pertama adalah baterai atau yang kita sebut aki. Untuk fungsinya aki ini berfungsi untuk sebagai sumber tegangan ya, agar nanti lampu-lampu ini bisa menyala karena ada arus dari baterai ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kunci kontak. Gunanya untuk saklar, untuk memutus dan menyambungkan arus. Bisa ACC, kemudian bisa IG atau on, dan starter. Tetapi biasanya ketika praktek pada trainer kelistrikan ini menggunakan kunci kontak yang ACC ya. Kemudian selanjutnya adalah fuse. Fuse ini berguna untuk sistem penerangan agar tidak terjadi konslet. Kemudian ada flasher. Flasher ini digunakan untuk mengedipkan atau digunakan pada rangkaian hazard dan lampu sen sehingga lampu itu bisa berkedip. Maka flasher ini kita sebut atau kita sering sebut dengan pengedip. Selanjutnya adalah holder atau kita sebut dengan switch kombinasi ya, sering disebut seperti itu. Digunakan untuk menghidupkan atau mematikan lampu kepala, jauh dekat, lampu kota, lampu sen, kanan kiri, dan biasanya digunakan untuk wiper dan washer ya, yang sebelah sini. Untuk caranya menggunakan, ketika kita majukan ke sini, ke atas, maka akan terjadi rating kiri. Kemudian jika ini ke bawah dua kali, maka akan terjadi rating kanan. Dan ketika kita tengahkan seperti ini, berarti dalam keadaan off ya. Setelah itu ketika kita majukan yang sebelah sini satu kali ke sini, berarti ini adalah untuk menyalakan lampu kota. Satu kali lagi, maka akan menyalakan lampu dekat. Ketika ini ke bawah, gini, klik gini, maka akan menyalakan lampu jauh ya. Kemudian ketika kita angkat ke atas seperti ini, maka akan terjadi lampu tembak. Lampu tembak itu, lampu jauhnya itu menyala. Seperti itu fungsi holdernya ini. Kemudian kalau holder lama itu hazardnya ada di sini. Ini fungsi hazard untuk saklar hazard. Kemudian di sini juga ada saklar wiper. Tapi saya tidak menyinggung wiper ya, menyinggungnya sistem penerangan saja. Seperti itu ya untuk holder atau switch kombinasinya. Oke, selanjutnya adalah relay. Di sini ada relay. Relay ini kita sebut biasanya dengan saklar, yang digunakan untuk menyambung dan memutus tegangan ya. Nah, karena ada relay ini, maka rangkaian ini bisa dikendalikan, bisa mencegah penurunan tegangan juga bisa. Seperti itu ya untuk fungsinya, dan juga membesarkan tegangan. Untuk membahas relay ini, saya akan membuat video berikutnya ya, karena ketika membahas relay ini sangat panjang. Maka saya jelaskan di sini sangat singkat saja ya. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada saklar lampu mundur ini, switch lampu mundur. Ini switch lampu mundur ini kalau di mobil dirangkaikan pada pedal rem ya, seperti itu. Kemudian di sini juga ada saklar-saklar seperti klakson. Di sini ada saklar klakson, tapi kalau di mobil di kemudi ya, seperti itu. Oke, sebelumnya saya sudah menjelaskan komponen-komponen kelistrikan pendukung dari sistem penerangan. Saat ini saya akan menjelaskan sistem penerangan tersebut. Komponennya yang pertama adalah lampu kepala. Lampu kepala itu lampu yang ini ya, ada dua pasti kalau di mobil.
Kalau di motor itu 1 ya, kalau di mobil itu ada 2. Tapi untuk mobil-mobil yang kebanyakan itu lampu kota biasanya nyambung atau gabung dengan lampu dekat dan lampu jauh. Untuk bolamnya, lampu-lampu dulu itu masih menggunakan bolam biasa. Tapi zaman sekarang sudah menggunakan bolam LED yang lebih irit untuk tegangannya. Dan tidak cepat untuk rusak ya kalau LED. Kalau lampu bolam-bolam ini ketika arusnya tidak stabil maka cepat rusak tentunya. Ini untuk lampu kepala. Sistem lampu kepala ini sering disebut dengan lampu besar ya, atau lampu headlamp. Lampu kepala ini merupakan lampu penerangan yang berfungsi untuk menerangi jalan ya pada bagian depan kendaraan, terutama pada malam hari atau kondisi gelap. Secara umum lampu kepala itu dilengkapi dengan lampu jarak jauh dan lampu dekat. Lampu jarak jauh dan dekat ini dihidupkan pada switch ya, pada holdernya. Lampu dekat ini digunakan untuk menerangi pada saat kita jalan. Biasanya ketika kita di kota itu menggunakan lampu dekat saja. Ketika malam hari pastinya pakai lampu dekat saja. Kemudian lampu jauh. Lampu jauh itu digunakan pada saat kita berjalan di malam hari tapi di lawan arah tidak ada mobil ya, agar lebih terang. Dan lampu jauh ini juga digunakan untuk lampu tembak atau memberi isyarat pada kendaraan lain. Semisal kita mau nyebrang, kita dim lampu tembak dulu biar nanti kendaraan yang di depan itu mengurangi kecepatan atau mengurangi laju kendaraan ya, seperti itu. Untuk lampu kota sendiri digunakan untuk memberikan isyarat dan lebar tingginya kendaraan ya, seperti itu. Apalagi truk ya, kalau truk itu biasanya ada lampu kotanya biar nanti tingginya kelihatan. Jika tingginya kelihatan maka posisinya kita akan menyalip, berarti kita harus lebih waspada atau lebih menambah kecepatan. Kemudian lampu belakang, di sini ya lampu belakang. Lampu belakang juga sama ya dengan lampu kota. Jadi ketika menghidupkan lampu kota, lampu belakang pasti hidup. Kemudian di sini yang merah ini juga ada lampu rem. Ketika kita injak pedal rem, maka lampu rem itu akan menyala. Lampu rem itu pasti lebih terang daripada lampu belakangnya. Jadi seperti itu ya. Karena jika tidak dikasihkan lampu rem, maka ketika di belakang mobil saat melaju kemudian dia mengerem, maka posisi kendaraan yang di belakang itu tahu bahwa mobil yang di depan itu sedang mengurangi kecepatan atau sedang mengerem. Maka kita yang di belakang ya juga ikut-ikut ngerem, memberi tanda seperti itu. Kalau tidak ada lampu rem, maka apa yang terjadi? Maka bisa jadi tabrakan ya, seperti itu. Kemudian lampu belakang itu ada yang berwarna putih. Apa artinya? Nah, ketika kita atlet mundur, ketika persneling kita arahkan ke R atau mundur, maka lampu putihnya ini otomatis akan menyala ya. Jadi ketika di malam hari atau di tempat yang agak gelap, itu bisa menerangi pada saat kita mundur ya. Kemudian yang selanjutnya adalah lampu sen atau lampu peringatan untuk berbelok. Ini lampu sen ya. Atau yang disebut juga ada orang yang banyak menyebut itu lampu riting. Lampu sen ini atau lampu tanda belok ini di sini ada 2 pasti yang di depan untuk belok ke kiri dan belok ke kanan. Di belakang juga ada belok ke kiri dan belok ke kanan. Lampunya ini pasti hidupnya itu ketika hidup itu berkedip ya, karena bantuan flasher tadi. Kemudian ada lagi salah satunya adalah ketika berkedip semua kanan kiri, yaitu kita sebut dengan lampu hazard. Lampu hazard itu lampu memberi warning pada pengendara lain bahwa mobil ini sedang mengalami kerusakan atau berjalan hati-hati dan lain sebagainya. Dan lampu hazard itu tidak diperbolehkan ketika kita di lampu merah kita lurus tapi menghidupkan lampu hazard itu tidak dibenarkan. Nah, karena lampu hazard itu untuk tanda bahaya ya, bukan tanda untuk kita lurus, itu bukan seperti itu. Kemudian juga ada lampu fog lamp atau lampu kabut. Di sini lampu kabut ini, saya contohkan di sini ada 2 pasti. Kalau mobil-mobil yang terbaru itu pasti di bawahnya lampu kepala, itu lampu kabut. Lampu kabut itu saklarnya ada yang di dashboard, ada juga yang ada di sini. Kalau yang Avanza, Innova yang terbaru itu lampu kabut ada di sini. Kalau di sini lampu kota, di sini lampu kabutnya di sini. Jadi lampu kabut ini berfungsi ketika terjadi kebakaran hutan, kemudian di jalan itu berkabut, bisa menerangi jalan ya.
Maka dari itu lampu kabut, lampu fog lamp itu disarankan jangan berwarna putih. Kalau berwarna putih ya sama saja, wong itu kabutnya berwarna putih. Kalau warna kuning kan bisa setidaknya itu bisa menerangi jalan ya, bisa membantu saat kita jalan. Itu lampu kabut atau lampu fog lamp. Kemudian di mobil juga ada lampu plat nomor di belakang ya pastinya. Kalau di depan itu tidak ada. Kalau ada berarti itu adalah variasi. Kalau bawaan pabrik itu lampu plat nomor ada di belakang. Ketika kita menghidupkan lampu kota, maka lampu plat nomor itu otomatis akan hidup. Karena untuk menerangi plat nomor ya, agar plat nomor itu pada bagian belakang kelihatan. Seperti itu fungsinya. Itu tadi adalah sistem penerangan yang ada di luar mobil. Kalau yang di dalam mobil, yang di interior itu ada lampu kabin ya. Lampu kabin ini digunakan untuk menerangi di waktu malam hari di dalam mobil. Dan didesain lampu kabinnya ini tidak menyilaukan pengemudi pada saat malam hari ya, tentunya seperti itu. Bisa berupa LED atau bohlam biasa. Dan juga ada yang mobil-mobil terbaru itu menggunakan lampu-lampu yang berwarna biru biar terkesan lebih mewah. Kemudian lampu yang di dalam kabin itu ada lampu-lampu instrumen seperti di dashboard itu ada lampu indikator top speed, kemudian RPM, kemudian lampu indikator MID, kemudian lampu indikator pada sistem bahan bakar EV, kemudian sistem bakar, kemudian aki, kemudian indikator pada ABS dan lain sebagainya. Itu adalah sistem penerangan pada di dashboard atau pada di dalam mobil. Ketika saklar lampu kota itu dihidupkan, biasanya lampu-lampu instrumen itu pada dashboard hidup, kemudian lampu-lampu pada sistem AC juga hidup, kemudian lampu-lampu pada aksesoris head unit juga akan hidup, kemudian lampu-lampu pada misal transmisi matic itu indikator-indikator seperti L, D, R, N itu juga hidup ya. Jadi semua instrumen-instrumen lampu di kabin di mobil itu hidup biasanya ketika lampu kota dihidupkan. Komponen selanjutnya adalah klakson. Klakson merupakan peralatan standar yang ada pada setiap kendaraan. Klakson digunakan untuk memberikan tanda pada pengendara lain atau pejalan kaki ya tentang keberadaan kendaraan-kendaraan yang akan mendahului atau meminta prioritas jalan. Untuk saklar klakson sendiri berada di sistem pengemudi pada setirnya ya. Oke, itu tadi nama-nama komponen dan fungsi sistem pada penerangan yang ada di luar mobil dan dalam mobil. Untuk cara merangkainya nanti saya jelaskan atau saya praktekkan pada video-video berikutnya ya, agar tidak kelamaan. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel saya bagi yang belum. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otomotif bisa.